sahabat budaya, siapa sih yang nggak kenal dengan Haji Sabeni? Nah, dia adalah salah satu tokoh Betawi yang terkenal dalam dunia persilatan. Bahkan namanya ini juga menjadi salah satu aliran silat yang ada di tanah Betawi. Kalau kita berbicara mengenai Haji Sabeni ini, ada cerita atau legenda yang mengatakan bahwa beliau ini anti peluru, terus juga memiliki jurus-jurus yang keren banget. Bahkan pada zaman dahulu kala di masa penjajahan, ada pejuang-pejuang Jepang yang menantang dia untuk berkelahi. Dan pada saat itu usianya sudah mencapai 80 tahun dan dia berhasil mengalahkan semua tentara Jepang itu, sehingga akhirnya Jepang meminta Haji Sabeni melatih tentara-tentara Jepang. Nah, saat ini di Jakarta atau di tanah Betawi ternyata silat Sabeni ini masih eksis. Pengen tahu seperti apa? Kita akan lihat langsung satu sanggar silat Sabeni, tepatnya Sanggar Seni Main Pukul Sabeni Tenabang. Berikut ini. Taju sekali ke Surabaya, belenong di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. Belenong di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. Oke, sahabat budaya, saat ini aku bersama adik-adik dari Seni Main Pukul Sabeni Tenabang. Saat ini juga udah bersama Inwan ya. Iya. Inwan, apa kabar? Alhamdulillah. Yang lainnya mana suaranya? Halo. Alhamdulillah sehat ya. Oke, nah kita bakal ngobrol nih sama Inwan ya, mewakili teman-temannya dari Seni Main Pukul Sabeni ini. Inwan, apa sih yang menurut kamu menarik dari silat gitu? Anak muda sekarang kan mendingan main game online gitu ya nggak sih? Iya. Salah satunya yang menjadi ketertarikan kita, karena kan kita khususnya laki-laki nih. Nah, laki-laki itu kan bisa dibilang kuat. Ya, alhamdulillah. Nah, salah satunya dengan kita belajar silat ini, salah satunya yang dinamai dengan bela diri. Nah, khususnya bela diri, kemudian perlu kita bela keluarga, bela agama, bela negara. Oh gitu ya, itu alasan kenapa kamu ikutan bela diri ini ya. Nah, kan bela diri itu banyak ya, ada karate, ada kempo, ada silat biasa juga. Kenapa Inwan tuh tertarik untuk menekuni bela diri silat Sabeni? Dari silat Sabeni ini kebetulan yang ngajarnya itu langsung dari cucu pendirinya. Jadi itu yang bikin tertarik ya? Nah, itu salah satunya yang bikin kita kuat juga pengen latihan ini. Apa sih, dari mana kamu mengetahui mengenai Sanggar Main Pukul Sabeni ini? Apa dikasih tahu orang tua, tetangga, atau dari mana? Kita kan di pondok nih semuanya. Kebetulan guru kita ini langsung manggil Bang Zionya. Oh gitu, jadi itu. pelatihnya dipanggil dari jadi pondok pesantrennya ya. Pondok, gitu. Oke, tapi setelah, kamu udah berapa lama mengikuti silat Sabeni ini? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Semuanya. Ada nggak perubahan yang kamu rasain dari tadinya nggak ikut silat, kemudian sekarang ikut silat? Kamu merasa lebih kuat nggak? Ya, alhamdulillah kan proses sedikit-sedikit, jadi nambah tahu. Ada jurus ini, 11 jurus ini, ada lagi jurus ini makin nambah tentang silat Sabeni. Kemudian ya jadi ada olahraga juga. Kan biasanya malam Ahad latihannya. Malam-malam. Nah, besoknya biasanya jogging. Gitu. Oh gitu, jadi diikuti jogging juga ya. Iya. Apa sih jurus yang paling susah menurut kamu? Susah yang saya pelajari dulu tampar monyet. Agak susah itu. Kok tampar monyet ya? Apa itu gimana tuh? Kayak Karena ditampar-tampar gitu? Iya, gaya namparnya juga emang kayak monyet gitu. Tampar. Jadi kayak gimana? Coba dikasih lihat sedikit aja. Sedikit. Uh-uh. Jadi duduk aja. Duduk aja. Pas ketika kaki kanan di depan, jadi kepala agak nyerong dikit, tangan sambil gini. Gitu. Oh, jadi itu kayak nampar gitu. Nah, gitu ya kayak ya? gitu. Oh, Dari gitu. tamparannya. Tapi itu pernah nggak sih kamu duel sama teman gitu? Paling kalau duel langsung di pas latihan, Pas latihan masih ya? latihan. Soalnya kan nggak bisa sembarangan, jangan diinin, takutnya kan salah gimana. Tapi pernah nggak sih menghadapi orang di luar Sanggar Main Pukul Sabeni gitu? Pernah berantem sama orang luar gitu? Berantem enggak sih? Enggak ya? Oh, kamu anak baik-baik ya? Insya Allah. Pengen nggak sih jadi pelatih silat suatu saat? Sekaligus kan tadi sesuai keinginan Bang Zul ngembangin. Nah, mudah-mudahan semuanya nih bisa ngembangin juga. Ngembangin ya. Iya. Oke, Inwan dan juga adik-adik, terima kasih ya udah ngobrol ya. Mudah-mudahan sukses Ya, terus ya di amin. Sanggar Ya. Main Pukul
silat Sabeni Tanah Abang. Nah, sahabat budaya, agar kita lebih mengetahui mengenai seni bela diri silat ini, saat ini saya sudah bersama pendiri dari Sanggar Main Pukul Sabeni Tanah Abang. Di samping saya sudah ada Bang Zul Bahtiar. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bang ya? Oke, Bang. Sebenarnya Sanggar Main Pukul Sabeni ini sudah sejak kapan didirikan nih, Bang? Ini dari sekitar tahun 1210. Waduh, ini berarti sudah lama juga ya, Bang ya? Apakah ini dari turun-temurun dari nenek moyangnya Abang atau gimana, Bang? Saya diajarin sama orang tua. Dari orang tua awalnya ya? Abah saya ini anaknya Kongsa Beni. Oh, jadi memang ada garis keturunan Iya. dari pendekar Sabeni yang emang terkenal ya dari zaman penjajah dulu ya, Bang ya. Nah, kabarnya si pendekar Sabeni ini itu zaman penjajah itu sangat disegani bahkan oleh penjajahan Jepang waktu itu. Benar ya, Bang ya? Betul. Nah, benar nggak sih ada cerita yang mengatakan dia anti peluru gitu, Bang? Anti peluru ya. Iya ya? Iya. Waduh. Dia juga pada saat anti gerbek ditanya sama Belanda itu mana Sabeni, padahal ada di dalam. Tapi dia Tapi nggak kelihatan. nggak kelihatan. Wah, luar biasa. Berarti dia memiliki ilmu-ilmu yang memang kalau zaman sekarang udah susah untuk dikuasai ya, Bang ya? Susah. Oke, berarti ini Sanggar Main Pukul Sabeni Tanah Abang ini memang sudah lama berdiri ya. Abang sendiri mulai kapan tertarik untuk menekuni secara serius seni bela diri silat ini, Bang? Awalnya saya kan pekerja. Bekerja di mana, Bang? Security dulu. Oke, terus? Cuma saya sering denger gitu kan, anak Betawi paling jadi centeng, gitu. Nggak jauh dari centeng, paling security. Ya mulai dari situ, saya tinggalin kerjaan. Oke. Iya, saya coba latihan, tapi saya waktu itu memang di masjid awalnya, di masjid. Dari masjid, berawal dari situ ya sampai sekarang saya ngajar. Biasanya tempat latihan Sanggar Main Pukul Sabeni ini di mana aja, Bang? Saya dulu berpindah-pindah karena saya nggak punya sanggar, nggak punya ruang. Awalnya nggak ada tempat khusus ya? Berarti pindah-pindah dari masjid ke masjid atau gimana? Iya, waktu itu dari masjid ke masjid, akhirnya saya di Kebon Jahe dulu saya ngajar sampai 5 tahun. Akhirnya kita pindah lagi di SD Sepur Lama, ya kan? Kita pindah lagi. Kebetulan di pemerintahan ini kan ada yang namanya FKDM, gitu. Saya diminta untuk melatih anggota-anggota FKDM. Nah dari situ saya minta, tolong bisa nggak kalau saya ngajar di sini, ngelatih anak-anak sini. Maksudnya biar ada tempat gitu. Wah ya udah nggak apa-apa. Saya sampai sekarang. Sampai sekarang ya, Bang. Kalau nggak salah ya, yang namanya aliran silat Betawi itu banyak bener ya. Katanya sampai 300-an lebih gitu loh, Betul, Bang. betul. Nah ini kalau aliran Sabeni ini dibandingkan dengan aliran-aliran lain gitu, Bang, itu keunggulannya apa sih, Bang? Sebenarnya yang namanya aliran itu sama ya, Oke. tujuannya sama. Tujuannya sama ya, membela kebenaran ya, Bang? Betul. Misalnya seperti jurus, kayak kalau di saya ini sikut di sini, Oke. ada sikut di sini. Sebenarnya tujuannya sama, cuma beda penempatannya aja gitu. Padahal sama gitu. Oh berarti kalau jurus-jurusnya emang tergantung sangarnya dan tergantung diturunkan dari nenek Betul. moyangnya juga dulu ya, Bang ya. Tapi jurus andalannya kalau boleh tahu apa sih, Bang, namanya? Itu kalau zaman Belanda dulu itu digunanya kelabang nyebrang. Apa? Kelabang nyebrang. Kelabang nyebrang. Iya. Kelabang itu bukannya binatang ya, Bang? Iya, tapi memang nama jurus itu pakai nama kelabang. Karena kelabang itu kan filosofinya itu dia tenang, tapi dia nggak boleh dikutik. Iya, kalau dikutik dia ngelawan gitu ya, Bang. Iya. ya? Hati-hati sama kelabang gitu ya. Oke, Bang. Kalau untuk Sanggar Main Pukul Sabeni ini ya, itu sudah sering mengikuti event-event kayak perlombaan atau misalnya eksebisi atau apa gitu, Bang, pernah nggak? Ya, di Jogja kita dari 2012, 13, 14, ke 15 sampai kemarin kita nggak diundang lagi, nggak tahu kenapa. Akhirnya saya bergabung di Bandung, MASPI. Ditemu pendekar internasional. Nah, dari situ berangkat dari situ kita setiap pertemuan kita diundang, kita tampil. Kemarin saya diundang pendekar internasional kedua dan ketiga.
keempat belum nih. Oke, berarti memang Sanggar Main Pukul Sabeni ini emang sering juga diundang untuk baik itu eksebisi atau juga pertandingan gitu ya Bang ya. Oke, Bang, kalau kita berbicara mengenai seni bela diri silat ini di Betawi ya, sebenarnya manfaatnya apa sih yang dirasakan gitu Bang? Manfaat itu sehat, tapi bukan berarti belajar silat untuk sehat. Jadi belajar Kalau silat belajar silat itu untuk sehat, sama juga kita beli rokok buang bungkusannya, gitu. Gitu ya? Ditinggal. Jadi kalau memang bela diri itu sehat, tapi untuk selamanya sehat, gitu. Itu insya Allah ada tanggung jawabnya. Gitu ya Bang ya. Tapi ada kayak ritual-ritual gitu nggak sih Bang? Kata orang kan kalau misalnya kita ngelmu nih, itu mesti ada apa gitu Bang? Oh enggak, Nggak ada ya? insya Allah enggak. Cuma memang kalau pada saat sudah sampai murid sampai jurus lambang nyebrang itu ada yang namanya ritual ngurut, Ngurut ya? diurut tangan. Oke. Diurut tangan itu juga kembang 7 rupa, minyak wanginya misik putih. Kita bacanya selawat. Baca salawat ya. Iya. Berarti memang Islam memang kuat di tanah Betawi ini ya Bang, termasuk juga di dalam seni bela diri silat gitu ya. Iya. Ternyata memang seperti itu. Nah Bang, sebenarnya kalau sekarang ini ada berapa anggota atau juga personil yang masuk di Sanggar Main Pukul Sabeni Tanah Abang nih? Kalau di Tangerang Pondok Pesantren Nurpana itu berapa semuanya? 20. Di sini sekitar 15 orang. Oh jadi ada beberapa tempat ya? Iya. Dulu juga saya pernah ngajar di Bandung, di Semarang, gitu kan. Cuma ya kalau belajar silat itu kan ibaratnya orang silat pasti tahu deh kembang jambu. Apa tuh? Kembang jambu kalau lagi kembang panas nggak rontok, tapi kalau kena hujan rontok semuanya. Nah, jadi Artinya apa tuh Bang? artinya ya kadang-kadang dia datang, kadang-kadang kagak, kadang-kadang dia masuk, kadang-kadang dia keluar gitu. Gitu Jadi ya? keluar masuk. Keluar masuk ya. Jadi tapi sampai saat ini ada nggak yang mencapai jurus kelabang menyeberang tadi? Ada nggak murid abang? Lebih. Ada ya Jurus itu berarti kan ya? sampai 15. Oh gitu. Terakhir itu Selabumi. Heeh. Selabumi ada murid saya. Oh jadi ada yang memang sampai tamat pun ada Tamat. gitu ya Bang ya? Dia juga memang guru silat juga, bukan guru bela diri. Sensei, dia dari Aikido. Oke, kalau dilihat dari animo anak muda sekarang nih Bang, ini kan kita lihat juga masih muda-muda ya Bang ya. Sebenarnya mereka cukup tertarik nggak untuk mengembangkan seni bela diri silat gitu, silat Betawi menurut Abang? Kalau saya mengajar dan meminta atau memerintah untuk dikembangkan, kita kembalikan sama orangnya juga. Kalau memang orangnya itu bertanggung jawab, ya insya Allah dikembangin. Tapi banyak ya yang anak muda masih pengen ikutan silat gitu, masih ada gitu ya Bang? Insya Allah banyak. Masih Ini aja banyak. juga banyak yang pada mau daftar, cuma jauh-jauh dari Pondok Kelapa datang latihan. Jauh-jauh juga ya? Alhamdulillah. Oke, berarti seni bela diri Sabeni ini terkenalnya sampai ke Tangerang, Bekasi, Iya. gitu ya, sampai ke mana-mana gitu ya Bang ya? Sampai di Bandung, Semarang. Oh, oke, baik. Nih terakhir nih Bang, apa harapan Abang kepada pemerintah ya dalam mengembangkan seni bela diri silat ini Bang? Seni main pukulan Sabeni Tanah Abang disebut Sabeni Tanah Abang itu sudah diakui oleh Pemprov DKI dan sudah diakui menjadi warisan budaya tak benda. Oh iya? Iya. Oke. Jadi setelah udah dimasukin jadi warisan budaya tak benda, gimana ini? Harus ada dong yang tetap melestarikannya ya Bang? Saya tetap melestarikan, cuma dari instansi misalnya ya instansi kita nggak sebut ya, misalnya yang lain gitu kan, ya seperti yang lain. Perhatiannya sama yang udah dimasukin ini, yang ditetapkan itu kan arahnya ke UNESCO. Iya, UNESCO. Warisan budaya tak benda itu nggak gampang, Betul. gitu kan? Karena Sulit. kalau misalnya nggak ada yang melestarikan, nggak ada yang melanjutkan, itu bisa dicabut Bang. Bener. Makanya sampai sekarang saya insya Allah walaupun kita nih istilahnya ngumpulin sendiri-sendiri lah. Kita kan mau kemana kita ngumpulin sendiri. Cuma ada yang bilang harus bikin anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kita memang belum punya. Oh, ada ART-nya. Iya. Berarti Abang butuh sekretaris Bang. Iya. Apa AY aja Bang? Boleh. Tapi kalau lambang itu kita udah punya hak cipta intelektual. Oh gitu, udah. Badan haki. Oh iya, berarti sudah dipatenkan istilahnya Betul, ya Bang. betul. Oh berarti Sanggar Bela Diri ini juga udah udah kekinian ya, udah mematenkan betul. logonya juga, tinggal membuat ADART-nya. ADART. Karena memang ternyata seni bela diri silat Sabeni ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda gitu ya Bang. Berarti tugas kita semua, termasuk juga masyarakat, adik-adik ini
terus juga media, terus juga pemerintah setempat untuk mensupport seni bela diri Sabeni agar tidak punah gitu ya Bang ya. Oke, baik Bang, terima kasih loh Bang. Tentunya sukses terus untuk Amin, seni amin. bela diri Sabeni Tanah Abang ini ya. Mudah-mudahan makin banyak anak muda yang mensupport seni bela diri ini ya Bang ya. Oke, sahabat budaya, kalau begitu kita kembali ke studio.